Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara-saudara? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan baik di tempat masing-masing. Namun jika dalam pergumulan maupun kelemahan tubuh sekalipun, kiranya kasih dan penyertaan Tuhan menguatkan kita semua. Mari saudara-saudara, sebelum kita merenungkan apa yang menjadi bagian firman pada hari ini, mari kita meminta bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dengan nafas yang baru, berarti kami masih diberikan kepercayaan daripada Tuhan untuk berkarya, untuk meneruskan kabar baik yang telah kami terima daripada Engkau. Kiranya hikmat dari Tuhan pun boleh kami pergunakan dengan maksimal, sehingga kami tidak hanya mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kami juga mau merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara yang terkasih, pembacaan firman kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-18, ayat 35 sampai 43. Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43 yang berbunyi demikian. Waktu Yesus sudah dekat Yeriko, ada orang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah sekarang, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat lagi, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Melihat hal itu, seluruh rakyat memuji-muji Allah. Demikianlah pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Berbahagia setiap orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi mau menjadi pelaku firman-Nya. Ya, saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini tentang peduli. Menarik bagaimana pada pagi hari ini kita dihadapkan dengan fokus yang berbeda. Jikalau sebelumnya kita mendengarkan perikop ini, kita difokuskan terhadap sudut pandang bagaimana umat Kristen seharusnya beriman kepada Yesus Kristus meskipun tidak bisa melihat. Namun pada pagi hari ini kita mau diajak untuk melihat sudut pandang Yesus Kristus dengan sikapnya, dengan cinta kasihnya lewat wujud kepeduliannya bagi orang buta ini. Mari saudara-saudara kita sama-sama melihat ayat dan poin-poin penting yang menjadi kekhasan dalam perikop pada pagi hari ini. Ayat 35 kita bisa sama-sama mengetahui bahwa orang ini tidak hanya buta, saudara-saudara. Namun kemungkinan ia juga miskin karena ia mengemis. Sehingga bisa kita bayangkan bersama-sama, kemungkinan pula orang ini juga tidak memiliki apa-apa untuk bertahan hidup. Bahkan mungkin ia juga tidak memiliki teman, apalagi keluarga untuk menemani hari-harinya dan mengasuhnya. Sehingga bisa kita bayangkan juga betapa kesepiannya dia dengan orang-orang yang berada di sekitarnya tidak peduli dengan keberadaan dia. Namun saudara-saudara, pada ayat berikutnya, ayat 36, menarik dikisahkan bahwa meskipun ia buta, namun ia masih memiliki kemampuan untuk mendengar. Karena ia bisa mendengar, maka ia bisa mengetahui bahwa ada orang beramai-ramai saat itu. Sehingga ketika ia mendengar ramai-ramai itu, ia menjadi kepo, saudara-saudara ya. Apa yang sebetulnya terjadi? Ia bertanya, "Apa itu?" Dan ketika mendengar keramaian tersebut, ada orang yang merespons bahwa ternyata ada Yesus yang datang dari Nazaret. Saudara, sangat menarik bahwa ketidakmampuannya dalam melihat, ia tetap memakai pendengarannya, kemampuannya yang lain untuk bertanya kepada orang yang jelas-jelas bisa melihat. Sehingga dengan usahanya itu, ia dapat mengetahui bahwa ada Yesus yang berada di dekatnya saat itu. Kemudian pada ayat yang ke-38, ia mengakui bahwa Kristus sebagai anak Daud dan Mesias, saudara-saudara.
Ini sungguh sangat menarik ketika pada saat itu konteksnya Yesus banyak juga dipertanyakan dan dicurigai bagi imam-imam dan juga orang-orang pada saat itu. Namun dengan pengetahuannya mungkin tidak seberapa, orang buta ini justru memanggil Yesus dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan dan penuh percaya, ia mengakui bahwa Kristus adalah anak Daud, Sang Mesias dan Juru Selamat. Kemudian dengan keyakinannya itu, ia juga memohon dengan amat tulus, Tuhan kasihanilah aku. Dan apa yang dilakukan orang banyak tersebut? Orang banyak tersebut justru menyuruh orang buta ini untuk diam. Ironisnya bagaimana keadaan ini yang juga menjadi realitas bagi kehidupan kita saat ini, saudara-saudara. Ketika mungkin kita maupun orang-orang di sekitar kita melihat adanya ketidakadilan, adanya kebungkaman dari orang-orang sekitar kita yang berusaha mencoba untuk bersuara, namun kita pura-pura tidak mendengar, atau kita juga pura-pura untuk tidak mau merespons. Dan lebih parahnya lagi, ketika kita sudah mendengar, kita menyuruh untuk diam, dan kita membungkam orang-orang yang berada di sekitar kita. Dengan keyakinan dan kepercayaannya, sekali lagi ia memanggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan seketika itu juga Yesus berhenti, saudara-saudara, berhenti, lalu menyuruh orang banyak itu untuk membawa orang buta ini mendekat Yesus. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita pernah dengar Ibu Teresa pernah mengatakan, penyakit terbesar dan terparah saat ini bukanlah lepra atau kelaparan, melainkan ketidakpedulian terhadap sesama. Kepedulian yang merupakan hal yang sangat penting, mungkin seringkali menjadi hal yang langka di tengah dunia, karena kita mungkin terlalu sibuk dengan apa yang menjadi goals dan tujuan hidup kita. Persaingan yang keras, waktu yang singkat, kesibukan, dan pergumulan kita masing-masing mungkin dapat melumpuhkan rasa kepedulian itu sendiri, saudara-saudara. Dan inilah yang mau firman Tuhan ingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Ibu Teresa pernah mengatakan bukan kelaparan yang menjadi penyakit terbesar, tapi bagaimana ketidakpedulian itu merespons kelaparan. Bagaimana rasa tidak mau mendengar itu merespons orang-orang yang butuh didengar. Sehingga mungkin dunia ini menjadi dunia yang sangat dingin bagi orang-orang yang membutuhkan telinga, membutuhkan uluran tangan untuk ditolong. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita sekali lagi diingatkan bahwa ketika kita berada dalam kesibukan, latar belakang kita masing-masing, apapun pekerjaan dan rutinitas kita, kita diingatkan kembali untuk berhenti sejenak. Menarik sekali saudara-saudara bagaimana Yesus Kristus yang pada saat itu sangat sibuk sekali. Kita semua mengetahui bahwa Yesus itu datang dan ia akan pergi lagi ke kota Yeriko. Ia hanya singgah untuk berjalan sebentar lewat, dan ia sangat sibuk sebetulnya. Namun ketika ia mendengar ada orang yang meminta tolong, apa yang Yesus lakukan? Saat itu juga Yesus berhenti. Ia berhenti dari perjalanannya dan ia mencoba mendengar apa yang sebetulnya orang buta ini inginkan dan apa yang ia harapkan. Dan meskipun Yesus Kristus sendiri sudah tahu apa yang sebetulnya orang buta ini butuhkan, namun ia tetap bertanya. Dan sangat menarik juga ketika orang buta ini meresponsnya dengan pujaan, dengan keyakinan dan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah anak Daud. Saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan dari teladan Yesus Kristus pada pagi hari ini bahwa kita diharapkan untuk berhenti sejenak dari rutinitas kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat sekeliling kita. Karena kalau kita terus berjalan, mengikuti apa yang menjadi tujuan kita di depan, mungkin kita terlalu fokus ke depan dan kita lupa untuk melihat kanan dan kiri kita bahwa banyak sekali orang-orang yang membutuhkan telinga kita untuk didengar, orang-orang yang membutuhkan pelukan kita, orang-orang yang membutuhkan perkataan semangat dari kita, dan banyak lagi.
Ketika pengemis itu bertatap muka dengannya, Yesus menyapanya dengan sapaan yang meneduhkan, penuh kehangatan. Sehingga pengemis ini pun tidak ragu untuk berbicara. Dan pengemis ini pun bisa berharap. Kiranya kita juga bisa meneladani apa yang Yesus Kristus lakukan. Dan jangan sampai hati dan telinga kita lumpuh untuk peduli terhadap sesama. Kiranya cinta kasih daripada Tuhan memampukan kita untuk mewujud nyatakan kepedulian bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami jika dalam keseharian kami terlalu fokus dengan apa yang menjadi tujuan dan goals bagi apa yang mau kami capai. Kami terkadang lupa bahwa banyak orang yang membutuhkan uluran tangan, banyak orang yang membutuhkan telinga untuk didengar, dan banyak orang yang membutuhkan semangat, bahkan sekadar waktu yang terkadang kami lupa untuk memberikannya. Ampunilah kami ya Tuhan jika sampai saat ini kami masih terfokus dengan apa yang menjadi hawa nafsu kami bagi dunia ini. Kami lupa bahwa Yesus telah lebih dulu menyatakan cinta kasih-Nya kepada kami. Namun kami lupa untuk meneruskannya bagi sesama kami. Kiranya pada hari ini ketika kami berkarya dan beraktivitas, firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan dan boleh menjadi semangat bagi kami untuk terus berkarya dengan tulus, terus berkarya dengan relasi yang baik bagi sesama kami. Sehingga tidak hanya goals kami yang tercapai, namun seisi hati kami bisa mewujud nyatakan kasih Tuhan. Dan nama Tuhan pun pada akhirnya ditinggikan dan dimuliakan lewat setiap apa yang kami perbuat. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami teringat juga bagi orang-orang di sekitar kami yang mungkin masih dalam kelemahan tubuh. Dengan ketidakpedulian kami, mungkin kami lupa untuk mendoakan mereka. Namun pada pagi hari ini, kami akan mendoakan mereka, membawa mereka dalam harapan kepada Tuhan agar setiap rasa sakit yang dirasakan, mereka boleh diberikan kekuatan daripada Tuhan. Penghiburan kepada orang-orang yang sedang berduka pun, kiranya mereka boleh merasakan setiap pelukan, cinta kasih daripada Tuhan, bahkan pertolongan dari sesama kami, keluarga, dan siapapun yang menjadi utusan Tuhan. Ketika kami pun hendak berrelasi dengan sesama kami, kiranya kami dapat mewujud nyatakan kasih dan cinta Tuhan, karya baik yang telah Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun kami percaya bahwa dalam setiap doa kami tidak hanya mendoakan diri kami pribadi, namun kami juga mendoakan sesama kami yang kami ingat, dan kami terus menopang mereka dalam doa maupun perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selamat berkarya dan selamat bergumul. Kiranya cinta kasih Tuhan dapat kita terus rasakan, sehingga rasa syukur itu boleh kita wujudkan bagi sesama kita juga. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.